Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang geometri elips, elipsoida referensi bumi, serta koordinat pada elipsoida bumi. Silakan selamat menyimak. Oke, teman-teman, pada video ini kita akan membahas materi tentang geometri elipsoid dan elipsoida bumi ya. Lalu nanti akan dilanjutkan di video berikutnya tentang sistem koordinat pada elipsoida bumi ya. Nah, ini satu rangkaian. Nah, kita akan mulai. Jadi untuk menyatakan dan memahami model bumi elipsoid ya, ketika kita definisikan bumi itu sebagai elipsoid di dalam geodesi geometrik ini khususnya, maka kita harus memahami geometri elipsoid ya. Nah, selanjutnya kita harus memahami besaran elipsoid yang kira-kira mewakili bumi atau elipsoid sebesar bumi ya. Nah, nanti kita kenal dengan istilah elipsoida referensi bumi. Nah, selanjutnya kita akan mengupas hal-hal terkait koordinat dan sistem koordinat pada elipsoid bumi, kemudian nantinya penentuan posisi, jarak, azimut, dan lain-lain di bidang matematis bumi elipsoid ya. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama tentang geometri elipsoid ya. Nah, kita lihat di sini dalam geometri, elipsoid adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini elips. Nah, elipsoid itu 3 dimensinya dari elips ya. Nah, ini ada rumusannya dari elips dan elipsoid ya. Nah, masih terkait geometri, elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jumlah jarak tetap kedua titik fokusnya. Nah, ini dapat dilihat ilustrasinya ya. Bagaimana ini titik fokus dari elips. Nah, kemudian ini jumlah jaraknya itu kedua titik fokusnya itu tetap. Nah, ini konstan ya antara FP kemudian F aksen ke P. Nah, nanti akan kita temukan yang namanya triaksial elipsoid ya. Ini elipsoid secara umum, di mana sumbu A itu akan lebih besar dari sumbu C, kemudian lebih besar dari sumbu B ya. Kemudian ada juga yang namanya prolate biaxial ellipsoid ya, of revolution ya. Di mana ini A-nya sama dengan C, sementara lebih kecil dari B ya. Nah, lebih besar ke arah kutub ya ini, mampatnya di ekuator lah kalau nanti kita bicara elipsoid bumi. Nah, kemudian ada yang namanya oblate biaxial ellipsoid of revolution, di mana A sama dengan C lebih besar dari B. Nah, kemudian ada yang namanya sphere, bola ya. Jadi bola itu adalah elipsoid ya. Di mana ya A sama dengan C sama dengan B ya. Nanti eksentrisitasnya sama dengan 0 ya kalau terkait bola. Nah, ini macam-macam elipsoid ya yang dapat kita temui. Nah, ini adalah rumus-rumus yang memperlihatkan hubungan antar parameter elipsoid ya. Nanti ada yang namanya pergepengan, F sama dengan A minus B dibagi A, kemudian ada eksentrisitas pertama, kemudian eksentrisitas kedua gitu ya. Nah, A itu terkait sumbu panjang elipsoida, B adalah sumbu pendek, F adalah pergepengan ya. Kemudian eksentrisitas E itu juga merupakan besaran
untuk menggambarkan tingkat kegepengan elipsoid ya, selain F ya. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk memperlihatkan hubungan antar parameter elipsoid dan elipsoida. Nah, sekarang kita berbicara elipsoida referensi bumi. Nah, elipsoida referensi bumi adalah model matematis elipsoid yang kira-kira sebesar bumi ya. Nah, nanti kita akan temukan kira-kira sumbu panjangnya sekitar 6.378 sekian kilometer. Kemudian sumbu pendeknya sekitar 6.356 sekian kilometer ya. Ada variasinya nanti. Karena ada banyak elipsoida referensi bumi yang didefinisikan oleh para ahli. Nah, nantinya untuk pengukuran dengan akurasi tinggi, untuk pemetaan skala besar, maka model matematis bumi yang terbaik saat ini adalah elipsoida referensi bumi ya. Nah, model ini banyak digunakan saat ini, terlebih di era komputer, di mana proses komputasi geodetik itu tidak serumit dahulu ya, ketika semuanya masih konvensional. Kemudian elipsoida referensi bumi itu ya lazim digunakan terkait satelit-satelit penentuan posisi. Elipsoida referensi bumi itu bentukannya berupa oblet rotasional biaksial elipsoid ya. Jadi jenisnya oblet rotasional biaksial elipsoid, di mana A sama dengan C lebih besar dari B ya. Nah, di ekuator itu karena A sama dengan C ya, berarti ini lingkaran kalau di ekuatornya ya. Nah, ini lingkaran. Nah, kemudian ini oblet ya, di mana pegepengannya itu lebih ke arah kutub ya, kemudian melebar di ekuator. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, ini ada hasil penelitiannya. Jadi menurut Geohunter, ilmuwan Inggris yang dipimpin oleh Isaac Newton, nah mereka berteori bahwa gaya sentrifugal dari rotasi bumi akan memaksa planet bumi ini untuk menyebar ya. Nah, artinya bentuk tersebut telah berubah dari timur ke barat akibat dari perputaran pada porosnya. Jadinya oblet rotasional biaksial elipsoid. Nah, lalu penelitian dari satelit Gravity Recovery and Climate Experiment, GRACE, milik NASA dan German Space Agency, itu juga telah membuktikan bentukan rotasional biaksial elipsoid dari bumi. Nah, kalau kita lihat penampang ekuatorial dan meridian 0 ya. Nah, ini penampang ekuatorial ya. Jadi kalau ini kita lihat ini adalah ekuator, kemudian ini adalah titik kutub. Jadi kita melihatnya itu dari angkasa di atas kutub gitu ya, melihat ke bawah. Bayangkan kita Superman gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan bagaimana elipsoida bumi itu kira-kira cocok dengan bumi yang sebenarnya ya. Nah, ini proses pembesaran 10.000 kali ya, memang tidak sepenuhnya cocok, tapi kira-kira itu ada kecocokan tertentu ya yang saat ini paling maksimal. Nah, lalu ini sama nih penampang meridian 0. Nah, kalau ini kita lihatnya dari samping, tetap dari angkasa, tetapi dari ekuator ya. Kita di atas ekuator, kita melihat penampangnya. Nah, di sini juga sama, dapat dilihat ya. Ini ekuator ya, ini lintang. Itu kira-kira bentukan elipsoida referensi bumi itu cocok dengan bentuk aslinya bumi ya, di hampir semua bagian ya. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana bahwa model bumi terbaik saat ini itu elipsoid, referensi bumi.
Nah, ini adalah hitungan jarak dari kutub utara ke selatan serta barat timur ya. Nah, ini North Pole ke South Pole yang menunjukkan bentukan oblit dari ellipsoida bumi ya, karena ini nilainya lebih kecil dibandingkan barat ke timur ya. Nah, kalau utara selatannya 12.713 km, nah untuk barat timurnya 12.756 km. Nah, jelas ya, ini bentukan obletnya. Nah, kemudian seperti telah dibilang sebelumnya juga bahwa banyak peneliti yang mendefinisikan bentuk ellipsoida referensi bumi ya. Nanti ada yang namanya ellipsoid Airy, Everest, Bessel, Clark, kemudian sampai WGS 84 nih. Ya dan lain-lain ya, banyak, cukup banyak para ahli itu mendefinisikan model ellipsoid referensi bumi ya. Nah, nanti kita akan temukan bahwa yang paling cocok saat ini adalah WGS 84. Di dalam ellipsoida referensi bumi, nah nanti meridian utama dan ekuator, nah itu akan dijadikan acuan dalam menyatakan koordinat lintang bujur ya. Nah ini kita lihat ini meridian utama atau prime meridian atau meridian Greenwich, kemudian ini ekuator ya. Nah nanti urusannya dengan pendefinisian koordinat lintang bujur. Nah, titik pontong antara meridian utama dengan ekuator itu merupakan titik awal ya, lintang 0 dan bujur 0 untuk penyatakan koordinat. Nah, ini letaknya ada di Teluk Guinea Pantai Barat Afrika. Nah, pembahasan tentang sistem koordinat dalam ellipsoida referensi bumi, nah ini di video selanjutnya ya, nanti akan dibahas. Nah, teman-teman sekalian, nah, jadi geometri elipsoida dan elipsoida referensi bumi telah kita bahas dalam video ini. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai sistem koordinat pada elipsoida referensi bumi di video selanjutnya ya, yang masih serangkaian dengan video ini ya. Nanti silakan selamat menyimak ya video berikutnya.